La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini kalau boleh ambillah. Ini saya nasihat diri kita ya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan. Karena kita semua ini adalah orang yang berjalan kepada Allah. Kita menuju kepada Allah. Maknanya kita berjalan itu kita menuju. Makin hari kita akan mati. Menuju itu maknanya dalam perjalanan kita itu menuju kepada Allah Ta'ala itu umur kita makin pendek. Nah, dari dalam perjalanan kita berjalan itu ada halangan-halangan yang susah kita mau tempuhi. Yang paling susah itu dua, yaitu syaitan dengan kunci-kuncinya dan juga nafsu kita sendiri. Walaupun keduanya itu tidak nampak, kan? Tapi dia nyata. Dia musuh yang nyata. Sebab Allah Ta'ala khabarkan di Quran. Tidak ada lagi orang bilang ikhtilaf. Para ulama, syaitan dan nafsu ini musuh kan? Tidak ada. Sudah dijelaskan, diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran bahwa innahu lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Sama juga nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu membawa kita ke kejahatan. Jadi keduanya ini ada penghalang kita untuk menuju kepada Allah. Ingat tuh. Jadi ketika kita berjalan, kita menghadapi dua golongan ini. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita menang, dan kadang-kadang kita kalah. Dan yang pasti paling banyak kita terkalah daripada kita menang melawan keduanya. Jadi gimana? Tapi kita punya senjata utama yang Allah bagi kepada kita, itu taubat. Nah, taubat. Jadi kalau kita seorang ahli ibadah itu kan dia tidak merancang kejahatan, tidak merancang dosa. Jadi apabila terbuat salah dalam perjalanan itu, dia buat salah, ada kekhilafan yang dibuat dalam ketiga jalan itu, dia tidak pernah merancang, tapi terjatuh dia dalam perjalanannya. Contoh, kita masih ada senjata, masih ada sesuatu senjata rahasia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu taubat. Nah, jadi kalau kita tidak sengaja, ataupun sengaja sekalipun, cuma kalau sengaja ini teruk lah, sengaja ini Allah murka. Walaupun dengan taubat, tapi Allah murka orang-orang yang sengaja berdosa nih. Yang Allah cinta nih orang-orang yang tidak sengaja berbuat dosa. Dia tidak sengaja. Kenapa aku bisa buat tadi dosa tuh? Contoh ya, walaupun dosa kecil. Nah, taubat. Nah, ini senjata besar kita dalam berjalan. Karena kita berjalan kadang menang, masih jauh perjalanan kita. Kecuali yang menghentikan perjalanan kita kalau sudah mati. Jadi kita berjalan tuh kan, berjalan tuh adalah rintangannya. Rintangan itu ada dua, yang paling kuat sekali. Banyak lagi lah dunia dan sebagainya, tapi dua itu paling kuat sebab dia tidak nampak. Dia selalu bisik-bisik sama kita. Tambah lagi yang lain, dunia dan sebagainya, itu lagi jadi menjadikan dia teruja. Jadi kita kadang-kadang jatuh, kadang berdiri, kadang jatuh. Jadi banyak kali kita jatuh. Jadi pertama taubat, dan jangan lari daripada nasihat guru-guru kita. Jangan tengok orang yang memberi nasihat. Kadang-kadang guru-guru yang keras, ada yang lembut. Dan itu pribadi masing-masing, kan? Tengok nasihatnya. Kalau betul ikut. Kalau dia bilang jangan buat begini, ikut. Sebab itu kan petunjuk bagi anak murid, bagi pelajar-pelajar, kan? Nah, itu petunjuk. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dua ini kita bisa berjalan lah. Sebab tidak ada juga orang yang perfect daripada lahir sampai dia mati tidak ada dosa. Kemudian kan orang-orang terpilih seperti para nabi rasul, wali-wali kutub yang besar tu kan, antara Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidi Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Alwi bin Abdul Haddad. Itu orang-orang macam itu kan, pendiri-pendiri masyayikh tarekat yang besar tu. Itu semua memang terpilih dari kecil, dipanggil mahfuz mereka. Tapi orang macam kita ni memang ada kesalahan kesana sini. Tapi janganlah kita sengaja melakukan kesalahan tersebut. Tidak sengaja bertaubat. Jadi kuncinya dua ya. Kuncinya dua. Pertama bertaubat dan ikut selalu nasihat guru-guru ini. Mudah-mudahan kita semua berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan jalan kita terus, kalau kita jatuh bisa bangkit lagi. Yang bahaya kalau kita tidak ada apa-apa lah, tidak ada guru, kemudian tidak mau dengar cakap. Nah, itu bahaya. Itu tanda-tanda, alamat-alamat dia akan jatuh nanti. Masya Allah.